Kemudian akan sama-sama kita lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 19 Maret 2023, pukul 09.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 12 Maret 2023 pukul 09.00 WIB sebesar Rp17.038.000. Syukur sebesar Rp4.545.000. Persepuluhan sebesar Rp9.429.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.236.000. Penerimaan kolekta Minggu 12 Maret 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp8.590.000. Syukur sebesar Rp738.000. Persepuluhan sebesar Rp405.000. Dan sarana fisik sebesar Rp618.000. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ora et Labora dan Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih. Pembacaan Alkitab dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu kelima Sengsara Kristus. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini adalah paduan suara SD Negeri 11 Ambon dan paduan suara sektor Zaitun Jemaat Amausu, paduan suara dan vokal grup Tuagama. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 8 ayat 1, 2, dan 3. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 275. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Jemaat Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Sengsara Kristus yang kelima ini. Shalom. Ambon, 19 Maret 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris.
tiada mengeluh. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari di Minggu Laetare ini. Bersukacitalah dalam pengharapan sesuai dengan bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kita pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Pengakuan dosa. Saudaraku, di Minggu Laetare ini, kita diajak untuk mengerti dan memahami bahwa sukacita orang percaya adalah menjadi bagian dalam pemberitaan yang Yesus alami. Derita adalah bagian dari hidup kita. Kelemahanlah yang sering menutup diri kita untuk mengalami dan merasakan cinta kasih Kristus. Oleh sebab itu, marilah mengaku segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ku datang Tuhan dalam doaku, aku bersalah karena dosaku. Hidup yang lama
sukacita menerima anugerah keselamatan. Sukacita dalam Tuhan akan selalu membawa kita pada pengharapan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia. Amin. Jadilah sesuai kehendak Tuhan. Saudara jemaat, mari berdiri untuk kita mengungkapkan sukacita yang dibaharui dalam Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sebab untuk itulah kita dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan supaya kita pun mengikuti jejaknya. Ikulah salib Yesus, pikul dengan senang, buanglah rasa ragu, kuatkanlah iman. Kalau rasa gelisah dan langkahmu berat, Yesus akan berikan kekuatan bagimu. Memang roh yang penuh, tapi tubuh lemah. Yesus akan menuntun dengan kuasa-Nya. Pikulah dengan suka, jangan mudah tergoda oleh rayuan dunia yang membawa celaka. Silahkan duduk. Saudara jemaat, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara SD Negeri 11 Ambon.
Terima kasih adik-adik untuk lagu pujiannya. Saudara jemaat, kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan sesuai yang ditentukan Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, di hari ini kita akan membaca pertama Petrus 4 ayat 12 sampai 19 sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, dalam kebaktian saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ke-19. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemberi hidup, di dalam kebaktian Minggu Sengsara kelima ini, kami akan membaca firman-Mu. Oleh karena itu, kami mohon, mampukanlah dan layakanlah kami, agar kami mampu membaca firman-Mu dan memperlakukan petunjuk firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan mendengarkannya. Amin. Satu Petrus 4 ayat 12 sampai ke 19 yang begini bunyinya. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang dapat terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Baik, karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi, selamat pagi dan shalom. Menurut kalender gerejawi, hari ini, di hari Minggu ini kita berada di Minggu Sengsara Kristus yang kelima. Dan kalau kita ikuti ibadah-ibadah sepanjang Minggu Sengsara Kristus, maka sebetulnya Gereja Protestan Maluku sedang
menuntun warga gerejanya untuk mendalami dengan sungguh dan secara intensif aspek penderitaan di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan berjemaat, dan kehidupan sebagai bagian dari warga masyarakat dan bangsa ini. Terutama makna penderitaan dalam hal menjadi orang Kristen yang sejati. Bahwa menjadi orang Kristen yang sejati kerap memposisikan kita harus menerima konsekuensi-konsekuensi yang mendatangkan penderitaan bagi kita. Karena identitas diri kita sebagai orang Kristen. Dan pagi ini kita belajar hal tersebut melalui keberadaan hidup jemaat Kristus di wilayah Asia Kecil. Kita belajar dari pengalaman hidup orang-orang Kristen yang berada di wilayah Asia Kecil bagian utara, yang saat itu menjadi bagian dari pemerintahan Kekaisaran Romawi. Wilayah Asia Kecil bagian utara itu adalah bagian dari Kekaisaran Romawi. Dan untuk itu kita telah tadi mendengar bersama pertama Petrus 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Secara kuantitas, saudara-saudara, orang Kristen di wilayah Asia Kecil bagian utara ini, mereka berjumlah sangat sedikit. Secara sosial mereka bagian yang minoritas di dalam masyarakat, dan mereka menjadi tujuan atau target dari penulisan surat pertama Petrus ini. Sehingga kita dapat katakan bahwa sesungguhnya kalau mereka minoritas, kenapa Kekaisaran Romawi begitu takut atau mengambil langkah-langkah untuk memojokkan orang-orang Kristen yang secara kuantitas minoritas di dalam masyarakat di wilayah Asia Kecil itu. Apalagi mereka sudah minoritas, mereka adalah orang-orang yang secara sosial terpinggirkan, kelompok yang marginal di dalam masyarakat. Dari sisi jumlah mereka tidak punya kekuatan secara sosial maupun secara politik. Dari sisi jumlah sesungguhnya mereka tidak punya posisi tawar berhadapan dengan kekuasaan. Dan pada saat itu yang memerintah di wilayah itu adalah Plinius, seorang gubernur yang memerintah di wilayah Asia Kecil itu. Plinius ini seorang gubernur yang pada kepemimpinannya ia tidak begitu menyenangi orang-orang Kristen. Dapat dikatakan ia sangat membenci dan selalu punya masalah dengan orang-orang Kristen. Ia tidak suka agama Kristen saat itu, dan hal ini tampak dalam kebijakan yang dibuatnya. Antara lain, Plinius dalam persoalan-persoalannya berhadapan dengan masyarakat orang-orang Kristen saat itu, Plinius memberikan pilihan bagi orang Kristen agar mereka menentukan sikap ketaatan mereka padanya. Kebijakannya itu begini: apabila orang Kristen yang bermasalah, mereka diberi pilihan. Pilihannya adalah memberikan persembahan korban kepada roh kaisar. Dan apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, maka mereka akan dikenai hukuman mati. Tetapi apabila mereka melakukan hal tersebut, maka mereka memperoleh pengampunan. Pada kenyataannya orang-orang Kristen di saat itu menolak. Mereka menolak untuk memberikan persembahan korban
kepada roh kaisar karena mereka menganggap hal tersebut bertentangan dengan apa yang mereka percayai. Mereka tidak percaya bahwa memberi persembahan atau korban kepada roh kaisar itu penting dan berpengaruh menentukan keberagamaan mereka. Sehingga saudara-saudara mereka menolak dan mereka ada yang dihukum mati. Hal yang intimidatif lainnya, kita ingat persis bagaimana orang Kristen dituduh melakukan kejahatan besar. Mungkin kita masih ingat cerita tentang Kaisar Nero yang membakar kota Roma dan kemudian menuduh orang Kristen sebagai pelakunya. Dan sejak saat itu berbagai penderitaan diterima oleh orang-orang Kristen di Asia kecil saat itu. Bagaimana mungkin mendapat tuduhan terhadap sebuah kejahatan yang sama sekali tidak dilakukan. Dan luar biasanya orang Kristen saat itu di wilayah Asia Kecil Utara, mereka berani untuk menerima konsekuensi karena eksistensi mereka sebagai orang Kristen. Hukuman yang berlaku di saat itu mulai dari hukuman disalibkan sampai dengan hukuman menjadi umpan bagi binatang buas seperti singa. Kalau kita mengikuti film atau menonton film-film dengan background kekaisaran Romawi, kita melihat itu. Orang-orang menjadi gladiator atau orang-orang manusia berkelahi dengan singa di lapangan-lapangan besar dan ditonton oleh para pemimpin kekaisaran Romawi saat itu. Saudara-saudara, dalam pertama Petrus 4, kalau kita membaca pertama Petrus 4, kita akan temukan sejumlah nasihat tentang hidup secara praktis yang sesuai dengan iman Kristen. Kita akan jumpai juga nasihat secara praktis bagi orang-orang Kristen, bagaimana mereka sebagai jemaat menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi penderitaan. Dan Rasul Petrus menuliskan surat ini untuk memberi penghiburan, untuk memberi penguatan bagi jemaat agar mereka mampu bertahan, agar mereka mampu bertekun dalam penganiayaan yang sedang terjadi terhadap orang-orang Kristen. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat bisa menulis informasi ini, membaca pertama Petrus 1 misalnya secara khusus di ayat 7. Petrus memberikan petunjuk bagaimana mereka bisa bertahan terhadap berbagai tekanan yang ditujukan bagi mereka karena mereka adalah orang Kristen. Misalnya secara khusus pertama Petrus 4 berbicara mengenai bagaimana umat Allah dapat bertahan di tengah penderitaan dengan cara tetap hidup di dalam kehendak Allah. Kita jumpai dalam ayat 2, atau orang-orang Kristen diminta untuk saling mengasihi. Orang-orang Kristen diminta untuk tetap memberi tumpangan bagi mereka yang membutuhkan. Orang-orang Kristen diminta saling melayani dan untuk tetap bersukacita meski dalam penderitaan. Seperti tema minggu ini, dalam derita berbahagialah dan bersukacitalah. Sebuah pernyataan yang pada satu sisi menyatakan penderitaan, tetapi diminta untuk berbahagia dan bersukacitalah
dalam penderitaan itu, sebuah situasi yang cukup paradoksal. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Rasul Petrus memperlihatkan dalam pertama Petrus 4 ini terutama mengarahkan para pembacanya untuk berpengharapan, pengharapan akan masa yang akan datang, selalu visioner ke depan. Petrus ingin menegaskan bahwa penderitaan yang dihadapi jemaat Kristen saat itu hanya bersifat sementara, dan bahwa akhirnya segala kemuliaan akan kembali kepada Kristus. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita dalam situasi-situasi yang paradoksal seperti itu? Di satu sisi kita berada dalam situasi-situasi yang karena berbagai alasan mengakibatkan kita mengalami penderitaan. Yang karena berbagai alasan situasi-situasi itu membuat kita juga bisa panik. Yang dengan berbagai alasan situasi-situasi itu membuat kita tidak bisa berpikir secara jernih dan mengambil keputusan yang benar. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah situasi kehidupan kita di mana Tuhan tempatkan kita untuk berkarya, di mana Tuhan tempatkan kita untuk mencari nafkah, di mana Tuhan tempatkan kita karena potensi yang kita miliki, kita ditempatkan pada posisi-posisi yang sangat spesifik. Kita masing-masing bisa berefleksi untuk menemukan tantangan-tantangan itu secara real dan merenungkan sejauh mana tantangan itu menggoda posisi dan eksistensi kita sebagai orang Kristen, orang dengan identitas yang jelas, orang dengan misi yang Tuhan percayakan kepada kita, agar kehadiran kita justru membawa sukacita, mendorong perubahan-perubahan yang sangat mendasar dan membuka ruang-ruang supaya orang lain menikmati kehidupan secara sejahtera. Karena posisi kita menentukan itu. Karena talenta dan kedudukan kita memungkinkan kita melakukan itu. Tapi kerap saudara-saudara kita sebelum kita melakukan itu kita sudah menghitung-hitung, mengkalkulasi. Kalau beta bikin ini, apakah ini menguntungkan beta atau tidak? Kalau beta bikin ini, dia menggeserkan posisi beta atau tidak? Kalau beta bikin ini, beta dapat apa? Kalkulasi-kalkulasi itu kerap mempengaruhi pertimbangan dan pemikiran kita, sehingga sulit untuk kita mengambil keputusan yang tepat dan benar di tengah situasi-situasi yang menggoda, yang menantang, yang menggoyahkan kita karena kepentingan kita, menjadi alasan di antara semua pertimbangan-pertimbangan. Saudara-saudara, memang di wilayah Maluku ini mungkin kita tidak orang Kristen tidak menghadapi situasi-situasi yang intimidatif seperti yang dialami orang-orang Kristen di wilayah Asia kecil bagian utara itu. Mungkin kita tidak merasa tertekan karena eksistensi kekristenan kita. Karena kita hidup di sebuah wilayah yang katanya toleransinya tinggi. Mungkin kita tidak terganggu sebagai orang-orang Kristen yang ada di kota Ambon ini. Tapi kita melampaui sebuah situasi yang cukup menegangkan di masa tahun 1999. Agama kerap digunakan sebagai alat untuk memprovokasi.
Agama kerap digunakan sebagai alat untuk mengadu domba satu terhadap yang lain. Dan bagaimana sikap dan posisi kita sebagai orang Kristen kalau kita tahu bahwa agama digunakan sebagai alat untuk mengadu satu terhadap yang lain? Apakah posisi kita sama seperti orang-orang Kristen di wilayah Asia Kecil yang walaupun mereka secara kuantitas sedikit, tetapi mereka bersama-sama menolak kebijakan kekaisaran Romawi saat itu. Mereka menolak kebijakan di mana mereka harus memilih memberi persembahan korban kepada roh kaisar. Mereka menolak itu dan mereka tetap teguh memegang keyakinan mereka kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ambillah resiko, take the risk. Kalau kita mau menjadi orang Kristen sejati, kita pun berani mengambil resiko dan konsekuensi dari pertimbangan-pertimbangan kita karena kita mempertahankan identitas kita, identitas kekristenan kita yang punya nilai-nilai jelas di dalam hidup ini. Keberpihakan yang jelas di dalam seluruh situasi yang dihadapi, yang menantang, yang menggoda. Memang kerap kita lebih berpihak pada hal-hal yang menguntungkan diri kita. Memang kerap kita mengkalkulasi kalau kita bikin ini dia betul-betul tidak menggeserkan posisi kita. Orang Kristen mengambil keputusan di dalam hidupnya bukan berdasarkan kepentingan dirinya, tetapi berdasarkan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Orang Kristen kalau di dalam situasi-situasi yang menegangkan, berani mengambil langkah-langkah yang maju, langkah-langkah solutif, langkah-langkah yang menawarkan jalan keluar terbaik dan membawa kesejahteraan bagi semua pihak, semua orang, semua kelompok, dan semua golongan. Jangan karena kepentingan kita pribadi, lalu kita mengambil langkah-langkah justru memecah belahkan satu terhadap yang lain. Kita sebagai orang Kristen di wilayah ini punya misi, punya tanggung jawab untuk menjaga kehidupan bersama, menata kehidupan yang mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi banyak orang. Dan itulah kebahagiaan hidup Kristiani. Itulah yang mendatangkan sukacita. Kalau tema kita katakan dalam ibadah pagi ini adalah derita Kristus, berbahagialah dan bersukacitalah. Dalam derita berbahagialah dan bersukacita. Memang sikap yang paradoksal ini, statement yang paradoksal ini, dalam derita berbahagialah dan bersukacitalah. Ini menuntut adanya sebuah kualitas kehidupan spiritual yang luar biasa. Hanya orang-orang yang memiliki kualitas spiritualitasnya yang luar biasa yang mampu dalam derita berbahagialah dan bersukacitalah. Kita bersyukur untuk pertama Petrus 4 ayat 12 sampai 19 yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat untuk kita renungkan hari ini. Sebab melalui pertama Petrus 4 ayat 12 sampai 19 ini kita belajar beberapa hal yang mendasar. Sama seperti Petrus mengajak jemaat Kristen di wilayah Asia Kecil untuk menghadapi penyiksaan terhadap mereka dengan bersukacita, bergembiralah. Maka hal yang sama pun diajak bagi kita semua, dianjurkan kepada kita semua. Bagaimana
kita sebagai orang Kristen yang mungkin saja mengalami kesulitan, mungkin saja mengalami tantangan, mungkin saja tersiksa karena berbagai ulah yang memojokkan kita. Bagaimana kita menghadapinya dengan tetap bersukacita, dengan tetap bergembira. Tadi Beta bilang bahwa kualitas spiritualitas yang luar biasa akan memampukan kita. Bagaimana kita membangun kualitas spiritualitas itu? Kalau di dalam kehidupan kita tidak secara intensif, kita tidak secara reguler melengkapi, mendalami, membahas, mengisi hati dan akal kita dengan kebenaran firman Tuhan, sumber pengetahuan dan hikmat kita itu. Itulah yang akan membangun kekuatan spiritual kita sehingga kita mampu untuk menghadapi hal-hal yang menyiksa kita secara fisik, secara mental, secara sosial di dalam perjumpaan kita di tengah-tengah lingkungan di mana kita kerja, kita hidup, kita bergaul, kita membangun kehidupan keluarga kita. Selanjutnya di dalam ayat 14 Petrus mengatakan bahwa jangan malu sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen jangan kita malu. Dibilang begini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ya. Kita berbahagia sebagai konsekuensi orang-orang Kristen yang ada di dalam masyarakat kita mestinya berbahagia sekalipun karena kekristenan kita dinista atau kita ditipu atau kita dipojokkan. Kebahagiaan orang Kristen itu terletak di kemampuannya untuk tetap memuliakan Allah di dalam situasi apapun. Hendaklah engkau memuliakan Allah di dalam Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita ikuti di ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Indikator dari orang kehidupan orang Kristen adalah kebaikan. Di mana dia hadir, dia melakukan kebaikan. Dan itu indikator bahwa ia adalah orang Kristen. Berbuat baik adalah bagian dari etika hidup Kristiani. Karena itu kita hendaknya mengajar seisi keluarga kita, mendidik mereka sejak kecil untuk berbuat baik dalam bentuk dan cara yang sederhana sekalipun. Tetapi kebaikan yang kita buat itu bermanfaat, mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Karena kita hanyalah alat di tangan Tuhan untuk mengerjakan kehendaknya yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Sehingga kehidupan kita betul-betul kalau kita bilang menjadi alat berkat, menjadi terang, menjadi buah sulung. Kita melakukan kebaikan untuk mempraktekkan semuanya itu berwujud nyata di dalam kehidupan bersama. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita semua yang beribadah di pagi ini mungkin saja sedang dan akan menghadapi peristiwa atau keadaan yang sulit,
menghadapi peristiwa atau keadaan yang mengintimidasi kita, yang menekan kita, yang menantang kita dan menjadikan kita mungkin saja panik, tidak tenang menghadapinya, bahkan mungkin tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi firman Tuhan di pagi ini memberikan kepada kita beberapa pesan penting. Yang pertama, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, minggu usbu yang baru ini kita masuki dengan berupaya sebaik mungkin untuk memperkuat kualitas spiritual kita. Minggu yang akan kita masuki ke depan ketika kita melakukan aktivitas hidup dan kerja kita, ingatlah kita mendasari itu karena kita punya motivasi yang bertumpu pada kekuatan spiritual kita yang akan menuntun kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk melakukan kebaikan. Karena itu mari kita memberikan makanan spiritual secukupnya bagi keluarga kita agar mereka bertumbuh kuat dan bertahan di dalam menjalani kehidupan ini. Hal yang kedua adalah pertama Petrus 4 ayat 12 sampai 19 ini mengajak kita untuk tetaplah memuliakan Allah di dalam hidup kita. Di dalam lingkungan kerja kita, di dalam kebijakan-kebijakan yang kita ambil karena jabatan dan posisi kita, dalam lingkungan persahabatan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam sektor-sektor dan unit-unit pelayanan di mana kita menjadi bagian dari kehidupan bersama ini. Itulah ruang-ruang, itulah arena di mana kita berkesempatan untuk memuliakan Allah. Buatlah, ambillah sikap yang tepat dan benar. Hal yang ketiga adalah teruslah berbuat baik. Karena orang-orang yang berserah penuh kepada Allah akan memiliki kemampuan, akan tekun dan setia kepadanya. Orang-orang yang mampu untuk bertahan setia melakukan kebaikan di dalam hidupnya adalah orang-orang yang memiliki perspektif spiritualitas yang jelas dan kuat. Mereka memiliki kekuatan untuk berbuat yang baik dan menolak segala bentuk kejahatan yang ada di sekitar kita semua. Mari kita masuk pekan yang baru ini dalam perenungan dan pemaknaan terhadap kesengsaraan Kristus dengan melakukan 3 hal. Mendidik, membina seisi rumah tangga kita untuk memperkuat kualitas hidup spiritual mereka. Yang kedua, apapun yang kita hadapi, yang menantang kita, yang memojokkan kita, yang membuat kita letih, tetaplah memuliakan Allah. Dan yang ketiga, dalam seluruh keterbatasan kita, gunakanlah ruang atau kesempatan yang kita punyai untuk berbuat baik. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kalau kita punya kesempatan itu, ambillah. Dan itulah tanda kehidupan orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Masukilah pekan kerja yang baru dan teruslah menjadi orang-orang Kristen sejati. Tuhan menolong kita untuk melakukan itu secara nyata dalam kehidupan beriman kita, kehidupan berumah tangga kita, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita. Amin.
Saudara jemaat, mari berdiri dan bersama dengan semua orang yang bersuka cita dalam pengharapan kita mengaku iman kita dengan mengucapkan secara bersama pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan percaya pada gereja yang kudus dan persekutuan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Sekali lagi kita akan mendengarkan paduan suara dan juga vokal group Tuagama Klasis Kota Ambon.
terasa pergi, masihkah ada yang lebih berarti? Oh, oh, oh. Ku gendangkan laguku di tanah gersang kering membisu. Semakin ku bersenandung, semakin ku dapati damai di hatiku. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi daku. Kasihnya sungguh luar biasa. Satu persatu ku ayunkan langkahku di tanah gersang berbatu. Tanpa terasa langkah semakin jauh bersama Yesus, tentram hidupku. Oh, oh. Dendangkan laguku bersama bulan dan matahari, laut dan gunung pun sujud menyembah Allahku dan Yesus putranya. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi daku. Kasihnya sungguh luar biasa. Selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi daku. Kasihnya luar biasa. Kasihnya luar biasa. Kasihnya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih paduan suara dan vokal grup Ibu dan Bapak Tua Gama Klasis Kota Ambon untuk lagu pujiannya. Saudara jemaat, kini kita berkesempatan untuk memberi persembahan syukur. Persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan karena Kristus telah berkorban agar kita memperoleh kepenuhan berkat dan sukacita dalam persekutuan dengannya.
Jemaat terkasih Tuhan, mari kita satu dalam doa persembahan ini. Tritunggal Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Kami ada lagi mengucap syukur di saat ini Tuhan atas berkat dan cinta kasih-Mu Tuhan Yesus bagi kehidupan kami. Bapa di surga, inilah persembahan yang kami bawa dari kehidupan rumah tangga keluarga kami, dari penghasilan dan jeripaya kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Biarlah persembahan syukur ini digunakan untuk pekerjaan kerajaan surga-Mu di muka bumi ini dan untuk jemaat-Mu di saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa persembahan syukur yang kami naikkan kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Saudara jemaat, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara sektor Zaitun Jemaat GPM Amahusu.
kasih Paduan Suara Sektor Zaitun Jemaat GPM Amahusu untuk lagu pujiannya. Saudara jemaat, mari kita menyatu dalam doa syafaat, dan doa ini kita akhiri dengan menyampaikan secara bersama doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Bapa yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami datang padamu melalui ibadah jemaat di minggu pagi ini. Menyampaikan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Allah, atas kasih dan kemurahan Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan gerejamu, dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kami menjumpai Tuhan tidak pernah lepas tangan dari kehidupan kami. Tuhan menyatakan kemurahan Tuhan dalam berbagai cara dan bentuk yang memungkinkan kami mampu melampaui hari demi hari sepanjang pekan yang telah kami lewati. Yang memungkinkan kami bertahan sebagai orang-orang Kristen yang beriman kepadamu dalam situasi-situasi sulit dan tantangan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Untuk semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami berterima kasih Tuhan. Sambil kami kembali menyerahkan hidup kami dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, memasuki usbu kerja dan aktivitas hidup kami di pekan yang baru ini. Tuntunlah kami dengan roh dan hikmat-Mu Tuhan, dan biarlah firman yang kami dengar di pagi ini menuntun seluruh pertimbangan-pertimbangan pemikiran dan kebijakan yang kami ambil dan kami lakukan, agar seluruh situasi ini tidak melemahkan kami menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Kepadamu Tuhan kami bermohon agar Tuhan tuntun dan pelihara kami dalam pergumulan-pergumulan hidup pribadi, rumah tangga, maupun pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami. Kami mohon Tuhan, jangan biarkan kami melakukan hal-hal yang memalukan Engkau, tapi kuatkan kami agar apa yang kami lakukan ini memuliakan Engkau ya Allah. Dalam seluruh keterbatasan kami mohon Tuhan, layakan dan mampukan kami, agar kami mampu melampaui keterbatasan kami melakukan hal-hal untuk kebaikan banyak orang, untuk memulihkan situasi-situasi yang sulit, dan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Bapa, kami berdoa menyerahkan anak-anak di dalam semua jemaat yang ada dalam lingkup klasis Kota Ambon ini. Dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari, Tuhan jauhkan mereka dari hal-hal yang dapat mencelakakan masa mereka sebagai anak-anak, masa mereka sebagai anak muda,
Kiranya oleh pertolongan Tuhan, hidup mereka diberkati dan mereka menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada, bergaul, dan beraktivitas. Kami berdoa untuk kami semua yang dalam tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan kami, baik di lingkungan pemerintahan, baik di lingkungan institusi penegak hukum, baik di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat, baik di lingkungan swasta. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan. Layakan kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dengan penuh sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Sebab pekerjaan kami adalah alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat kami yang Tuhan percayakan menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat kami. Baik di pemerintahan, di lembaga-lembaga penegak hukum maupun dalam lingkup pekerjaan-pekerjaan di luar pemerintahan. Kiranya Tuhan menuntun dengan roh dan hikmat Tuhan, agar dalam kepemimpinan mereka mengambil langkah-langkah yang tepat dan benar untuk menghasilkan keputusan dan kebijakan yang tepat bagi kebaikan banyak orang. Tuhan berkati mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk para pelayan di seluruh wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku yang ada di pulau-pulau kecil, di gunung-gunung, di kota kabupaten maupun di kota provinsi ini. Kiranya Tuhan melengkapi dan melayakan mereka untuk melakukan tugas-tugas pelayanan, untuk membina dan melayani umat-Mu agar mereka bertumbuh dewasa dalam kehidupan beriman. Tuhan berkati dan lengkapi mereka untuk itu. Kami berdoa untuk setiap orang yang karena potensi mereka ikut menopang pekerjaan Tuhan, baik dalam pelayanan-pelayanan ibadah maupun juga dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kehidupan mereka dan memungkinkan mereka mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Kami menyerahkan semua kami yang beribadah kepadamu di pagi ini Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah ini. Biarlah Tuhan merahmati dan memberkati kami semua, agar sepanjang pekan yang baru yang kami masuki ini Tuhan, kami bertumbuh sebagai orang-orang Kristen yang mampu mempertahankan keyakinan dan iman kami kepadamu, apapun situasi yang kami alami. Tuhan, kuatkan kami yang mungkin berada di dalam suasana-suasana sulit di dalam kehidupan kami. Tuhan, teguhkan kami yang cemas dan putus asa. Tuhan, arahkan hidup kami ke jalan yang benar kalau kami kedapatan sesat di dalam perjalanan hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, untuk tetap kuat sebagai orang-orang Kristen yang memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami semua. Kami berterima kasih untuk persekutuan yang indah ini Tuhan, yang melaluinya kami mengalami kebersamaan satu dengan yang lain, tetapi terutama yang melaluinya kami mengalami persekutuan dengan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan merahmati kami memasuki pekan kerja yang baru. Biarlah Tuhan menuntun hidup kami, keluarga kami, dan semua orang yang Tuhan tempatkan dalam perjalanan hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk perjalanan hidup berbangsa dan bernegara.
Kiranya Tuhan menuntun bangsa dan negara kami ini agar melalui kepemimpinan yang ada di berbagai jenjang dan di berbagai wilayah, dari pusat sampai provinsi, kabupaten, kota, dan desa-desa. Biarlah Tuhan memberkati agar kami mengalami kehidupan yang baik, saling menghargai satu terhadap yang lain, dan memperkuat kehidupan bersama sebagai bagian dari bangsa dan negara ini. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan di ibadah pagi ini. Kalau kami kedapatan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, dengan penuh kerendahan hati kami mohon Tuhan mengampuni kami. Dan oleh pengampunan Tuhan, biarlah Tuhan menguatkan kami menjadi manusia-manusia baru di dalam perjalanan hidup kami ke depan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami sama seperti kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi, mari di penghujung ibadah ini jemaat berdiri dan kita melakukan nyanyian GPM nomor 278 ayat 1. Mengerti ya Tuhan akan kasih-Mu yang abadi, tetapi Kau peduli dan mengasihiku walau jauh darimu. Diriku datang padamu ya Tuhan, tunjukkanlah kebesaran-Mu, hidup yang tak pasti membuat diriku tiada berarti. Ajarilah aku dengan kasih-Mu agar aku selalu dekat padamu. Jangan Kau biarkan aku tersesat di dunia ini. Ajarilah aku dengan kasih-Mu menyusuri lembah kehidupan ini, menebarkan kasih yang abadi dari-Mu Tuhan. Ku tak mengerti ya Tuhan akan kasih-Mu yang abadi, tetapi Kau peduli dan mengasihiku walau jauh darimu. Ku datang padamu ya Tuhan, tunjukkanlah kebesaran-Mu, hidup yang tak pasti
Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, kita semua telah dipanggil dan diutus untuk menjadi saksi Kristus. Berarti kita pun turut mengambil bagian dalam penderitaannya. Tetaplah berpengharapan agar kita mampu bertahan dalam berbagai cobaan dan derita hidup, sambil tetap mengerjakan keselamatan dalam janji berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Saudara jemaat silakan duduk untuk berdoa syukur. Saudara-saudara jemaat, selamat pagi dan shalom. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus. Di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Kita jalan bersama Yesus. Di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus. Di mana-mana saja,
dan